Sure happy to see you again. Everyone, where are the gods? There's no Why's that? kill you. And you're not. He wouldn't let me. But I couldn't. Halo guys, jumpa lagi dengan saya di sini Rizal Alfa di channel yang keren ini, apalagi kalau bukan Alfa Channel, channelnya para pecinta film. Sebelum kita masuk ke scene pertama, penting bagi gue untuk ingatin kalian semua buat dukung dan subscribe channel YouTube ini agar kami terus bisa berkembang dan berkreasi untuk mempersembahkan yang terbaik buat kalian semua, khususnya para pencinta film. Oke, tanpa buang waktu lagi, jangan lupa tenangkan diri Anda, siapkan jantung Anda, mari kita masuk ke scene pertama, cekidot. Oke guys, kali ini gue akan mengupas tuntas setuntas-tuntasnya film terbaru yang sudah pasti kalian tunggu-tunggu, apalagi kalau bukan Chaos of Violence. Film ini dibintangi oleh Michael Russell sebagai Marakia, Aston Horwin sebagai Alex, dan Keith Cargill sebagai Kellan, ex-Mariner. Anyone have ice? Film ini diawali dengan seorang pria yang bekerja sebagai seorang sales properti yang bernama Alex. Sedang asik santai menunggu calon pembeli propertinya, tiba-tiba saja Alex dikagetkan dengan suara letusan senjata api dan teriakan seorang wanita. Alex pun langsung bergegas mengambil senjatanya yang ada di mobil dan langsung menuju TKP. Di sana Alex melihat seorang pria yang mencoba untuk membunuh seorang wanita dan Alex pun berhasil mengusir pria tersebut. Alex berencana menghubungi pihak kepolisian terdekat, namun wanita tersebut menolaknya karena ia beralasan bahwa ia adalah seorang imigran gelap yang tidak memiliki dokumen izin tinggal yang legal. Sedang panik menghadapi wanita tersebut, Alex pun dikagetkan dengan kedatangan tamu yang sedari tadi ia telah tunggu-tunggu. Alex pun mencoba tenang dan menyembunyikan keberadaan wanita tersebut. Please, just shh. There, just okay. Just please be quiet. Scene selanjutnya, setelah tamunya pulang, Alex pun melanjutkan dengan menginterogasi wanita tersebut. Wanita tersebut bernama Marakia, asal dari Afrika. Ternyata orang yang ingin membunuhnya tersebut adalah orang dari suruhan pengacara imigrasi, yang juga pengacara Maraika sendiri. Pengacaranya tersebut menjadikannya sebagai pemuas nafsu belaka, kemudian ia diperjualbelikan ke orang lain. He works for an immigration lawyer. Probably because he's a lawyer. But that's just a front. So why does your immigration? A sex trafficker. Why does he want you dead? Is that your car? Information. Like what? Scene seterusnya, Maraika pun berencana pulang kembali ke Los Angeles, tempat di mana sang pengacara tersebut tinggal. Ia akan mengambil kembali uangnya yang telah ia sembunyikan di sana. He's gonna be back. As soon as he... Give me a chance to make a run for it. Just don't... Scene selanjutnya, Alex pun mengantarkan Maraika ke Los Angeles dengan mobilnya dan memberikan Maraika sepucuk senjata untuk menjaga dirinya dari kejaran anak buah sang pengacara. Kemudian Alex pun ditelepon oleh klien yang ingin membeli propertinya tadi. Namun setelah diangkat, ternyata orang tersebut bertanya tentang keberadaan Maraika dan memperingati Maraika. Alex pun terlihat tak peduli dan memilih untuk melanjutkan perjalanannya. Who the fuck is this guy? His name's Kellan. With us. He's gonna... Great. Scene beralih ke Kellan, sang mantan anggota pasukan marinir. Ia ditelepon oleh sang ayah yang memberitahukannya bahwa ayahnya harus segera menjalani operasi dan Kellan pun langsung menghubungi dokter ayahnya dan bertanya tentang biaya operasi sang ayah. Ternyata biayanya cukup besar dan Kellan pun kebingungan untuk mendapatkan uang sebanyak itu dalam waktu dekat. A surgery like this can cost upward of
That is half of the main surgery. Your father's back problems. Doesn't listen to me. Kellen, your father needs this surgery soon or return. If we wait, the nerve damage will cause him. Detailed ones. Try to fuck us. I'll take care of it. Scene selanjutnya, Kellen pun datang ke kantor seorang pengacara bernama Anthony. Setelah berbincang banyak, akhirnya Anthony pun memberikan pekerjaan kepada Kellen agar bisa membayar biaya operasi ayah. Karena Anthony merasa pekerjaan yang ia berikan ini cocok untuk Kellen yang memiliki background mantan pasukan marinir. Soon. How interesting. And Abel? You see. Scene berikutnya, Kellen pun datang menjenguk sang ayah. Kellen pun berbohong kepada ayahnya kalau ia mendapatkan biaya operasi tersebut dengan meminjam dari Anthony. Padahal Kellen bisa dapat uang tersebut dengan sebuah tugas menghabisi seorang wanita dengan menggunakan obat bius sehingga wanita tersebut tewas seperti orang yang mengalami overdosis, dan wanita tersebut tak lain dan tak bukan adalah Mareika. Stop. I can't even look at you right Dad, now. stop. I mean, I'm gonna have to work it off, of course, but He's a lawyer, but no, yeah, no, he's got the money to spare. It's good. he's gonna do for it. Oh, no, I don't. I've seen around. Scene flashback ke sebelumnya, Kellen yang berprofesi sebagai supir taksi sedang mengantarkan wanita ke tempat tujuannya. Mereka pun mampir untuk membeli makanan. Di sanalah Kellen mencampurkan obat bius yang akan ia berikan kepada mereka. Di perjalanan, mereka pun meminum minuman tersebut hingga tak sadarkan diri. Kemudian Kellen pun melanjutkan aksinya dengan menyuntikkan obat bius lagi ke tangan mereka dengan dosis yang lebih tinggi. Kemudian mereka pun setengah sadar dan melarikan diri. Setelah bertemu, mereka pun berkelahi sambil memperebutkan senjata. Akibat perebutan senjata tersebut, Kellen pun harus terluka di kepalanya akibat senjatanya sendiri. Dan kemudian Alex pun datang untuk membantu mereka. Hey! The gun and get away from her. You're on private property. Hey, don't move! Scene selanjutnya, orang suruhan dari pengacara pun datang menghampiri Kellen yang bernama Jonathan dan akan membantu Kellen untuk mengejar mereka. Di sana mereka pun bertemu dengan Cynthia, pelanggan Alex yang bercerita kalau ia dikagetkan dengan baju seorang wanita yang berlumuran darah di rumah yang rencananya akan ia beli. Kemudian Kellen pun menghubungi Alex menggunakan handphone milik Cynthia. Kemudian Cynthia dan suaminya pun tewas di tangan Jonathan. Ma'am? I'll take care. Up. In there we got a problem. You get in my Tim berikutnya beralih ke perjalanan Alex dan mereka. Setelah berbincang, akhirnya mereka memutuskan untuk ke rumah ibunya Alex. Setelah sampai di sana, Alex pun berniat ingin mengamankan ibunya dari gangguan Kellen dan Jonathan dengan mengajak menginap di sebuah hotel untuk beberapa hari. Namun ibunya pun meminta Alex untuk menjelaskan apa sebenarnya yang terjadi, dan Alex pun menceritakannya. Setelah mendengar penjelasan dari Alex, ibunya pun setuju. Kemudian Alex pun mempersiapkan diri untuk melanjutkan perjalanannya bersama mereka. Namun tiba-tiba saja Kellen dan Jonathan pun sudah sampai ke rumah ibunya Alex dengan menodong mereka. Dan Alex pun bersiap akan dihabisi oleh Jonathan. Tapi tanpa disangka-sangka Kellen pun langsung menembak mati Jonathan. Namun mereka pun masih belum bisa percaya kepada Kellen yang pernah membiusnya. You okay? Just breathe. Not many people have for me. It's great, Alex. Scene selanjutnya, Alex dan mereka pun melanjutkan perjalanannya sambil menyandera Kellen. Tak lama kemudian, Anthony pun menelpon Kellen dan diangkat oleh mereka yang memberitahukan bahwa Kellen sudah tewas. Mereka mencoba untuk berdamai dan menyudahi ini semua. Namun Anthony begitu saja langsung menutup telepon. Exactly bricks. They're more like This house is still. small bars, if anything. Look. Anything. And how would you know that? Well, it's no wonder that he wants you dead. Showed me. Scene berikutnya, mereka pun pergi ke rumah Ken, teman dari Kellen, sang perakit berbagai macam senjata. Dan mereka pun membeli beberapa senjata dari Ken untuk menghabisi Anthony. Best thing.
garage in Los Angeles, where you can drop it off at. Come with me. What are you gonna do? Scene selanjutnya flashback ke kehidupan mereka dengan Anthony, di mana mereka sedang hamil dan berencana akan pergi ke dokter ditemani oleh Anthony. Sesampainya di sana, mereka pun langsung ditangani oleh dokter dan perawat di sana. Setelah disuntikan sesuatu, akhirnya mereka pun pingsan dan tak sadarkan diri. Tak lama kemudian, mereka pun langsung terbangun dan tersadarkan bahwa ia baru saja habis diaborsi. Scene seterusnya, mereka pun sudah sampai di rumah Anthony dan berencana akan menghabisi Anthony dengan senjata yang telah ia beli dari Ken. Sementara Anthony sedang asik berbincang bersama ayahnya. Namun mereka tak berhasil menemukan Anthony di sana. Scene selanjutnya, mereka dan Alec pun sampai di sebuah hutan. Alec pun pergi dan meninggalkan mereka sendiri untuk melanjutkan aksinya. Kemudian mereka pun melihat Anthony sedang ada di peternakan miliknya tanpa ada pengawalan dari anak buahnya, yang sedikit membuat bingung mereka. Tanpa ragu-ragu, mereka pun langsung menodongkan senjatanya ke arah Anthony. Namun dengan santai, Anthony coba menenangkan mereka. Tanpa ia sadari bahwa di kakinya mereka telah terpasang ranjau setrum yang dipasang oleh anak buah Anthony. Dan mereka pun menginjaknya dan kejang-kejang seketika. Dan dia ditangkap oleh anak buah Anthony. Tak lama kemudian, anak buah Anthony yang lainnya pun datang membawa sebuah tas yang telah disembunyikannya oleh mereka. Sambil tertawa penuh kemenangan, akhirnya Anthony pun menggeledah isi tas tersebut dan menemukan sebuah senter. Anthony pun langsung menghidupkan senter tersebut ke arah mukanya. Namun naas, senter tersebut pun langsung menembakkan peluru tepat di mata kanan Anthony dan Anthony pun tewas di tempat. Said fuck you. But I couldn't. Scene selanjutnya, anak buah Anthony pun akan mengeksekusi mereka dengan membakarnya hidup-hidup. Tak lama kemudian, Kellen pun datang menyelamatkan mereka. Dan aksi tembak-menembak pun tak terhindarkan. Kemudian, Alec pun bergabung juga untuk menyelamatkan mereka. Akhirnya, mereka pun selamat. Dan kemudian mereka pun mencari dan menemukan emas yang disimpan oleh Anthony. Dan film pun berakhir. Jangan lupa like, share, subscribe, dan komen. Untuk kalian yang ingin kami reviewkan film yang kalian inginkan, bisa langsung request di kolom komentar. Bye!